engko arepe dielingno, engko atine lara, akhirnya gaya kan ngoten biasa wong niku. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi tentang problematika sholat dan langkah praktis menggapai khusyuk. Nah, ini sekaligus juga menjelang kurban, barangkali nanti ada persoalan yang perlu diskusikan terkait dengan masalah kurban. Tapi kita fokus kepada persoalan ini. Baik, saya menurut jenengan lebih enak duduk apa berdiri, Bu? Ono yang duduk, ono berdiri. Kalau saya memang nyaman duduk. Kalau panjenengan sebagai mustami'in, mustami'at, kalau ada ustadz duduk seperti ini lebih enak komunikatif berdiri nopo duduk. Ya wis ngadeg elek ngono. Ngono kayak kursi barang. Baik. Jadi kalau kursi ini anyar kaya apa ya? Tapi wis tak nyari ya. Nah, ini ada yang perlu kita persiapkan. Ada persiapan lahir menjelang sholat, yaitu menyempurnakan wudu. Dalam kitab Risalatul Ma'awanah disebutkan alaika biluzumin nadhafah zahiran wa batinan. Fa inna man kamulatin nadhafah zahiran wa batinan kana ruhuhu malakan ruhaniyan walau kana bijismihi basyaran jasmaniyan. Hendaklah kita semua selalu menjaga kesucian lahir dan batin, karena barang siapa yang bisa menjaga dirinya suci lahir dan batin, karena ruhuhu malakan ruhaniyah, maka ruhnya akan berubah menjadi ruh yang berbahasa malaikat, walau kana bijismihi basyaran jasmaniyan, meskipun jasadnya, fisiknya tetaplah manusia biasa. Bapak Ibu, suci lahir batin ini kalau kita baca kitab fikih, bab yang pertama dibahas adalah kitab Thaharah, bab yang menerangkan tentang tata cara bersuci. Nah, suci ini ada suci dari najis, ada suci dari hadas. Najis ini ada tingkatannya, mulai dari ringan yang disebut najis mukhaffafah, kemudian naik sedikit mutawasithah sedang, dan sampai najis yang terberat adalah najis mughallathah, yang hanya bisa dibersihkan dengan 7 basuhan. Salah satu air untuk membasuh najis mughallathah ini dicampur dengan debu ya, atau tanah. Nah, terkait dengan hadas, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil bisa dibersihkan, disucikan dengan wudhu. Kalau tidak ada air atau mungkin karena kita sakit sehingga tidak diperbolehkan menyentuh air, maka diganti dengan tayamum. Sementara hadas besar harus kita lakukan dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Nah, secara batiniah di dalam hati kita juga ada berbagai macam penyakit hati, mulai dari riya. Napa riya?
suka pamer supaya dipuji orang. Ada namanya sum'ah. Kita cerita-ceritakan amal soleh kita supaya didengar orang, sehingga kita mendapatkan pujian. Ada namanya hasud atau hasad, iri dengki. Ada namanya marah atau ghadab, ya. Itu adalah berbagai macam penyakit hati. Oleh karena itu, kita sholat ini hakikatnya adalah menghadap kehadirat Allah yang Maha Suci. Allah yang Maha Suci hanya bisa didekati oleh hati dan pikiran yang bersih dan suci. Nah, karena itulah melalui sholat ini dengan harapan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena itu salah satu syarat sahnya sholat, kita harus membersihkan dan mensucikan diri kita. Kalau sedang berhadas kecil dengan cara berwudu, kalau sedang berhadas besar harus mandi terlebih dahulu. Kalau terkena najis harus dibasuh sampai bersih. Karena sekali lagi kita menghadap kehadirat Allah yang Maha Suci. Yang kedua, carilah tempat yang nyaman. Nah, nyaman ini yang paling awal ya masjid ini. Ya, kalau kita pas di rumah, kemudian ada anak-anak kita yang nyetel musik, itu juga bisa terganggu. Atau pada pas tetangga yang sebelahnya itu duwe gawe, tamunya banyak, itu biasanya kan juga memutar radio-radio atau musik bunyi-bunyian. Nah, itu juga bisa mengganggu. Gunakan pakaian yang bersih, suci, dan tidak bergambar. Nah, karena itu salah satu pakaian yang sangat dicintai Rasulullah adalah warnanya apa? Putih. Andai kata kita sholat jamaah, kemudian ada orang pakai kaos, di punggungnya ada jisamsu, orang yang di belakangnya meskipun tidak membaca, saat melihat punggung orang yang di depannya yang pakai kaos, mesti hatinya mesti moco jisamsu, walaupun nggak dibunyikan. Atau mungkin gambar macam-macam, ya. Nah, kemudian tidak menahan kentut kencing atau buang air. Nah, kira-kira enten tiang sholat sambil ngempet-ngentut. Nah, ini memang ya itu kita kondisikan bersama-sama. Ini kebelet BAB, kentut, kencing, segera kita ke kamar mandi. Upayakan saat sholat tidak dalam keadaan ngantuk. Ternyata ngantuk itu juga problem. Ya, kok enten sholat ngantuk? Enten. Saya pernah ngalami ketika umroh bulan suci Ramadan. Ternyata jarak Mekah dengan Indonesia itu kan waktunya selisihnya 4 jam. Di sana itu azan Isya taruhlah jam 7 di Indonesia, ditambah 4 jam itu berapa? Itu 8, 9, 10, 11. Jeda waktu sebelum itu menunggu nanti siap terawihnya sekitar jam 12. Jenengan kalau dulu pernah RCTI itu menyiarkan siaran langsung terawih, itu di sana jam 7, di sini jam 12. Nah, sehingga mungkin jet lag, jam 12 biasanya tidur, ternyata di sana mulai terawih. Membacanya 1 juz bisa. Jadi terawih 1 juz nanti selesai. Jadi sholatnya sambil ngeliyeng ya teman.
Nah, akhirnya kula nggak ada taktik. Engko nek arepe rukuke langsung ngadeg Allah Akbar melok rukuk. Dadi ngadege gak suwe-suwe. Loh, iku wis suwe rada dawa baru Allahu Akbar. Nek gak niku nggih sambil ngantuk. Melihat ke tempat sujud. Jadi ini adalah sunnah sholat termasuk melihat ke tempat sujud. Makanya Bapak Ibu yang membawa sajadah itu concern dengan tempat sujudnya. Ya, selama kita menghadap kiblat sebenarnya kalau noleh kanan kiri itu gak membatalkan, asalkan dada dan pandangan tetap menghadap kiblat. Tidak sampai tolah-toleh yang itu tidak menghadap ke kiblat, itu bisa membatalkan ya. Karena itu kalau sudah menengok kanan menengok kiri itu adalah merupakan akhir dari sholat dan itu termasuk bisa membatalkan. Nah, secara batin memohon pertolongan kepada Allah. Ada satu doa yang selalu dibaca Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Jadi ternyata kula jenengan bisa konsentrasi, bisa berzikir itu kalau tidak karena ditolong dan dibantu oleh Allah, itu ternyata juga tidak mudah dan sulit. Meskipun kula jenengan sudah berusaha melatihnya. Ya. Jadi coba kita rasakan bersama-sama Bapak Ibu, kula jenengan dalam 24 jam niki kathah dikire nopo kathah laline. Halo? Kula nggih ngoten. Jadi ketika keluar rumah sudah baca doa, ketika naik kendaraan sudah baca doa, tapi perjalanan panjang ke sini tadi itu ternyata secara lahir dan batin terus terang ternyata tidak mudah untuk berzikir terus. Karena itu ada cara mudah supaya kita bisa berzikir. Itu dengan membaca ayat-ayat atau surat-surat yang kita hafal. Lho ngoten niku kadang-kadang nek dipela anak ba, engko nek mulai aja lali tukokno Kentucky. Ngoten niku pikiran, nggo endi KFC sing ono buka iki. Sepanjang jalan iki ngelek dalan sing ono KFC. Kalau nggo rong putih ono McD ning kono, iku baru ketemu selesai. Bapak Ibu naudzubillah, kalau kita kemudian saat kita mengingat Kentucky, McD, terus kemudian kita mati, maka yang ada di dalam pikiran kita bukan la ilaha illallah, tapi dicatat oleh malaikat KFC. Itu menunjukkan bahwa ternyata untuk menuju husnul khotimah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mampu mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan zikir la ilaha illallah dakhalal jannah, itu ternyata tidak mudah. Karena itu sampai Rasulullah, siapa yang bisa mengakhiri hidupnya dengan berzikir la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Tapi ternyata mboten gampang. Nggih napa mboten? Nah, makanya doanya selalu diminta kepada Allah. Rasulullah saja selalu berdoa, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku agar senantiasa berzikir menyebut namamu, agar menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmatmu dan selalu meningkatkan kualitas ibadahku kepadamu. Ya, sebab sekali lagi tanpa bantuan dan pertolongan Allah ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya lakukan sholat dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa. Jiwa yang tenang inilah yang mendapat panggilan kehormatan dari Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati, wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu yang hati yang puas lagi diridhoinya, masuklah ke dalam kelompok hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang-orang yang hatinya sudah tumaknina, terbebas dari segala macam penyakit kotoran lahir dan batin, ya, sudah tidak pernah mengeluh, orangnya sabar, ya, orangnya banyak bersyukur, tidak punya sifat iri dengki, dan kemudian tidak riya, tidak sum'ah dan sebagainya. Maka inilah mereka yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, yang akan dipanggil oleh Allah dengan penuh keridhaan, dengan hati yang penuh kegembiraan, dan karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah supaya kita punya hati yang istiqomah, yang tenang, yang bersih, dilatih melalui sholat 5 waktu. Ya, karena itu meskipun sebagian ulama kemarin termasuk Imam Hanafi tidak menjadikan tumak-ninah itu merupakan rukun sholat, tapi sebagian ulama lain menjadikan tumak-ninah itu menjadi rukun sholat. Sebab pernah suatu ketika, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabat Umar bin Khattab sambil melihat orang yang sedang tawaf. Dilalah mungkin karena saking capeknya, Sayyidina Umar bin Khattab tertidur di samping Rasulullah dengan pulas. Nah, waktu itu ada setan yang masuk, melihat ada orang sholat kok cepet sekali sholatnya. Ternyata setan ini tidak mengganggu orang yang sedang sholat, justru sedang ngipasi Sayyidina Umar yang sedang tidur pulas di samping Rasulullah. Akhirnya Rasulullah heran sambil tersenyum tanya kepada setan, "Tantan, aku ini heran denganmu. Biasanya kamu ini suka mengganggu orang sholat, tapi kenapa justru sekarang ini kamu menjaga dan ngipasi Umar yang sedang tidur pulas di sampingku?" Nah, ternyata setan menjawab, "Ya Rasulullah, coba perhatikan sholatnya, sangat cepat sekali. Meskipun tidak saya goda, sholatnya nggak akan diterima oleh Allah." Itu kata setan. Karena ada satu rukun yang ditinggalkan, apa tadi? Tumakninah. Cuma kalau orang ini sampai bangun, Umar ini maksudnya, orang itu akan didudukkan dan akan dikasih tahu cara sholat yang benar. Oleh karena itu, supaya mboten tangi kula kipasi biar segera sholat itu selesai dulu. Nah, makanya Nabi guyu. Akhirnya begitu Umar bangun diceritani, justru yang ditakuti setan bukan orang sholat tapi kamu. Nah, akhirnya Umar mendapatkan julukan apa? Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Al-Faruq itu namanya dari kata firqah. Firqah itu pisah. Artinya setan itu nggak mau bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang paling ditakuti setan adalah Umar bin Khattab. Ya itu. Ya. Jadi saya kemudian teringat dulu waktu bebek saya setiap malam itu nek undesnya itu gendruwo. Jadi di rumah mbah saya itu ada gendruwo, orangnya tinggi, rambutnya panjang, ya. Ini selalu menggoda bebek saya. Dan itu saisi omah mboten enten sing diketoki namung bebek saya tok. Sehingga bebek saya ini kayak kesurupan ngoten, sok ketempelan. Nah, akhirnya bapak saya bilang pada seorang kiai namanya Mbah Toha dari Jombang. Akhirnya beliau datang. Setiap pintu rumah itu ditulisi Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Ngaten niku. Loh, setelah itu atas izin dan kekuasaan Allah hanya ditulisi dengan kapur putih setiap pintu.
Setelah itu setiap malam nggak muncul kembali dan baby saya sembuh. Mungkin begitu lihat maca tulisan, ternyata setan itu bisa maca gendruwo itu ya. Ono Umar kira-kira ngoten ya, langsung melowai padahal tulisannya tok. Dudu Umar temenan. Nah ini Umar rungkut harapan mungkin wah iki kancaku iki banget. Nah itulah salah satu karomah ya Umar bin Khattab, karena orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan sampai-sampai beliau dijuluki Al-Faruq, dan setan pun tidak mau mendekat dengan Umar bin Khattab ya. Karena itu sekali lagi ibu yang kami hormati, diupayakan ya minimal tumakninah itu adalah mengucapkan subhanallah ya, walaupun nggak lama subhanallah sami Allah liman hamidah, karena sebenarnya semua rangkaian doa kita mulai dari takbiratul ihram sampai kita tahiyat salam yang wajib hanya dua, yaitu membaca surat Al-Fatihah sama ketika tahiyat akhir membaca sholawat ya, membaca sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad itu tuh. Terus kemudian andai kata kita lanjutkan dengan kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim dan seterusnya, itu sunnah ya. Umpama jenengan kesusu kebelet pipis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, langsung assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah sah ya, cuma berkurang pahalanya ya. Kemudian lakukan sholat seakan-akan sholat terakhir. Jika kalian berdiri sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan. Nah, Bapak Ibu, kula jenengan ini diberikan kelebihan oleh Allah, tidak tahu kapan saatnya kita akan dijemput oleh Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat di video-video itu kan banyak orang yang dalam keadaan sepak bola tiba-tiba meninggal. Teman saya yang ketika berangkat tenis lapangan itu dalam kondisi sehat walafiat, ternyata dia kena serangan jantung pas kondisi tenis lapangan. Kemudian ada teman yang namanya Pak Aliman, ini orang Pemkot, orangnya sangat sehat, ternyata beliau juga serangan jantung pas naik sepeda motor. Nah, artinya bahwa kita tidak ada yang tahu kapan saatnya meninggal dunia. Andai kata kulo jenengan dikasih tahu oleh malaikat bahwa besok jam 9 malam awakmu tak cabut nyawamu, kira-kira aktivitas napa ingkang kula jenengan lampahi? Wis gak mulai teko masjid, gak mulai teko di atas sajadah. Nggih napa mboten? Nah, ya cuma karena kita nggak tahu, kayak kula ngerti kan mboten ngerti sehingga sewante mawon. Nah, supaya kita itu bisa khusyuk, seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir saat menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membayangkan bahwa kita segera meninggal dunia. Makanya ya ini Allah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada bandar narkoba yang namanya Freddy Budiman ya. Tapi ini sudah divonis mati beberapa tahun lalu Bapak Ibu. Omsetnya miliaran, bahkan mungkin juga triliunan ya, karena yang menguasai beredarnya narkoba di seluruh Indonesia adalah Freddy Budiman. Nah, ketika ditangkap akhirnya menjelang dia mau ditentukan vonisnya dan mengajukan banding ditolak, akhirnya Freddy Budiman tobat diri penjara. Wah, saat itu akhirnya kemudian pakai jubah, wis pokoknya sholatnya tekun, dan saat meninggal dalam keadaan
dia sudah bertobat. Nah, ini kan sudah luar biasa. Ya, kita saja belum tentu seperti itu. Jadi persiapan mati itu piyambake sudah dalam kondisi wah mungkin wis ngaji tok isine. Sholat tok karena sudah posisi di penjara dan pasti mati. Akhirnya di saat dia meninggal dunia juga sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, terus kemudian ya membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya. Nah itu. Nah, cuma kula jenengan kan nggak tahu, sehingga andai kata tahu sedikit tok. Nah, kemudian baca Al-Quran dengan tartil dan mengulang-ulang bacaan yang terkesan menghayati maknanya, ya. Umar bin Khattab ketika jadi imam dan membaca surat Yusuf sampai pada ayat 86, air matanya mengalir sampai ke dada. Ayatnya lupa kalau Ati wa husni ilallah, lupa saya. Niki yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Isinya niki perintah pengaduan dan segala kesulitan kesedihan harus pada Allah semata. Pada waktu yang lain nyaris jatuh tersungkur saat membaca surat At-Tur ayat 1 sampai 8. Niki yang dilakukan Umar bin Khattab. Jika siksa telah ditetapkan Allah, maka tak seorang pun bisa menghindarinya, termasuk diri Umar. Jadi karena tahu makna ayatnya, sehingga beliau sampai menangis dan air matanya mengucur sampai ke dada. Bapak Ibu yang kula hormati, terus terang sampai hari ini saya sendiri belum pernah bisa sholat sampai meneteskan air mata. Kalau panjenengan pernah sholat sambil menangis Bapak Ibu, karena menghayati isi kandungan Al-Quran yang dibaca. Enten sing nate nangis? Kula niki saged nangis dalam saat-saat tertentu saat berdoa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Madinah. Setelah itu sama sekali tidak bisa. Bahkan di hari-hari pertama saat mengantarkan jamaah haji atau umroh, saat menjadi pembimbing, ketika mereka semua masuk masjid dan tawaf sambil membaca talbiyah, nangis rata-rata Pak. Kula sebagai pembimbing malah gak iso nangis. Kula nggih bingung yen arepe gak nangis gak pantes. Nangis iki ditangis-tangisno nggih mboten wayah nangis gak iso perasaan. Kaya jenengan ngeten iki mboten wayah sedih gak wayah nangis ditangis-tangisno saged napa mboten? Akhirnya kula coba gian hawa ngoten iki mboten saged metu luwihen ya. Jadi semua jamaah yang dibimbing itu nangis, ternyata pembimbingnya malah gak iso. Nah, itu kondisional. Itu bisa terjadi manakala kita sedang betul-betul zauknya jalan, perasaannya jalan, dan betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ya sangat sulit memang. Nah, yang kelima, camkan bahwa kita sedang berdialog dengan Allah. Kita senantiasa menjaga etika berbicara saat berdialog dengan pimpinan kita atau pembesar kita di negeri ini. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sedang sholat adalah sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saat membaca Fatihah, membaca doa, diupayakan tidak tergesa-gesa. Karena hakikatnya saat sholat kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, ini kemarin sudah kita pernah bahas yang terkait dengan masalah hukum berdoa, baik dengan bahasa Indonesia maupun dengan bahasa
Al-Quran maupun hadis ya. Nah demikian Bapak Ibu yang kami hormati yang terkait dengan masalah sholat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah, dan bisa menerapkan dan mempraktekkan sholat supaya sholat kita betul-betul menjadi sholat yang berkualitas, sholat yang konsentrasi dan khusyuk, berzikir kepada Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Aqimis sholata lidzikri. Sholat itu salah satu tujuannya memang untuk berzikir kepada Allah. Baik, barangkali seperti biasanya ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Mungkin persoalan lain juga boleh, tidak harus terkait dengan masalah sholat. Monggo Bapak Ibu. Halo. Nah, nggih, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga kesucian itu kan tidak mudah, Ustaz. Iya. Nah, apabila kita sudah mencoba untuk menjaga kesucian, ternyata mendengar perkataan-perkataan yang tidak baik, bahkan kita ikut nimbrung di dalam perkataan itu, apakah ini sudah membatalkan kesucian kita? Terima kasih, Ustaz. Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi terkadang kita memang berusaha menjadi orang baik, tidak ngerasani dan membicarakan kejelekan orang. Tapi di saat kita kemudian bertemu teman saudara yang sedang ngobrol, sedang rumpi, tiba-tiba ngomong ngalor ngidul membicarakan politik. Ketika kita membicarakan politik, akhirnya menyebut sapa calonnya presiden sampean? Ganjar. Sing siji Anies, yang satu Prabowo. Nah, akhirnya loh, api Anies itu wong soleh, pinter, sing siji. Loh, Anies itu, nah, karena dia bukan pemilihnya Anies, maka akhirnya ketika dialog ngobrol otomatis karepe ingin meyakinkan, tapi kemudian menyebutkan kejelekannya. Begitu pula yang milih Anies, Prabowo itu PDI, Gerindra, dia punya kesalahan masa lalu begini-begini dan seterusnya. Akhirnya kita semua, nah, masuk pada kategori ghibah. Nah, inilah Bapak Ibu yang kami hormati, makanya mencari teman bergaul itu ternyata juga tidak mudah. Ya, karena itu kita berusaha saling mengingatkan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kadang-kadang saya sendiri juga sulit Bapak Ibu. Engko arepe dielingno, engko atine loro. Akhirnya gaya kan ngoten biasa wong niku. Gak dielingno iki ngomongan, akhirnya meneng, terus kita berusaha untuk mengalihkan pembicaraan supaya tidak masuk kategori ghibah. Kalau kita kemudian diam dan mendengarkan dengan sesama, itu sama, kita juga mendengarkan pembicaraan yang jelek. Sama, itu berarti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ada di dalam perbuatan itsmi, yaitu dosa. Ya, makanya doanya muga-muga kula jenengan dihindarkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti ini. Ya, sebab sifatnya manusia itu adalah al-insan mahallul khata' wan nisyan. Jika terlanjur ngrasani wong niku mesti kula titeni. Ya Allah, aku mangkok ngrasani kok begitu ketemu langsung mohon maaf lahir dan batin, dan tidak harus disebutkan saat oleh ngrasani. Sebab nek disebutno mesti marah. Oh kurang ajar. Njaluk sepuro tapi kok kono ngomongno elekku kan ngoten.
Karena itu minta maaf tidak wajib menyebutkan kesalahan yang dilakukan. Sing penting mohon maaf lahir dan batin. Kenapa? Itu menyangkut harkat dan martabat. Tapi kalau menyangkut harta benda, duwe utang, tahu nyolong barangnya, sehingga mereka kecewa, kita datang minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Tidak secara otomatis dosanya diampuni oleh Allah. Tidak secara otomatis minta maaf lahir batin lunas sautangi. Wajib disaur dhisik, barang yang pernah diambil wajib diganti, minta maaf lahir batin. Tapi kalau tidak ada apapun yang diambil, hanya menyangkut harkat dan martabat, cukup dengan mengucapkan lahir dan batin. Termasuk ngrasani tadi. Makane nek ngrasani wong kudu golek wong sing gampang dijaluki sepuro. Ojo sampai ngrasani Prabowo, Anies gak duwe nomor telepon angel. Nggih. Ngoten lho, ya. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Pundi? Sementara cukup? Nggih, menawi boten enten, mari kita akhiri dengan doa bersama. Mudah-mudahan kajian pagi ini disertai hidayah dan ridhonya Allah, dan kita semua dapat ilmu yang manfaat dan barokah, dan akhirnya kita semua termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Rabbana atina lana nuran waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad.